Binazor dan Tahfiz ke-1 Baitul Quran Darul Muharrikin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, insya Allah sampai pada kita semua yang menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sha'a man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Baitul Quran Darul Muharrikin nomor B.1.DP-BKIDM-12/2022 tahun 2022 tentang wisudawan dan wisudawati tahfiz dan binazar ke-1 Baitul Quran Darul Muharrikin tahun 2022. Mengingat pertama, keputusan Dewan Pendiri Baitul Quran Darul Muharrikin tentang penetapan pedoman umum program tahsin wa tahfizul Quran. Safa Az-Zahwa binti Azwar Lamanin, Pelaya. Kania Ashila binti Ilhar, Pelaya. Sarah Yusuf Farain binti Syarifuddin D. Dihana, Pelaya. Fitra Aulia binti As'ari Munandar, Pelaya. Zalza Nur Syafa binti Ilham, Pelaya. Asila Nadia Wafa binti Muhammad Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi bayatu. Wallahi bayatu.
ألا تقوى الله بالله بايعت على السمع والطاعة الهدى وفانا بحسنه أحيانا نور الهدى وفانا وبالرق أيانا صلى عليه مولانا وبالرق أيانا صلى عليه مولانا يا رحمة العالمين يا نعمة الآتمين يا رحمة العالمين يا نعمة الآتمين مطاع سمامين صلى عليه مولانا يا من له في البرايا من وبير وجود يا من له في البرايا من وبير وجود فمن علينا بفضل ورحمة يا وجود فمن علينا بفضل ورحمة يا وجود فمن علينا Ketua Panitia sedikit melaporkan bahwa kegiatan ini hampir sepenuhnya terlaksana atas dukungan kerjasama dan partisipasi baik dari wali santri, tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat yang sangat antusias untuk menyukseskan kegiatan ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di samping itu, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu kami memohon sebesar-besarnya semoga ini menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga, khususnya bagi saya pribadi yang masih berstatus pelajar dan bagi rekan-rekan santri lainnya. Sekian laporan dari kami selaku panitia pelaksana. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Quran Darul Muharikin, Yayasan Pendidikan Al-Quran Darul Muharikin, nomor B.2-DP-BKIDM-12-2022 tahun 2022. Keputusan Dewan Pembina Baitul Quran Darul Muharikin tentang pengesahan santri tahfiz terbaik dan santri tahsin terbaik tahun ajaran 2022. Pertama, mengesahkan santriwan dan santriwati yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai santri tahfiz terbaik dan santri tahsin terbaik tahun ajaran 2022 ditetapkan di Toaya pada tanggal 18 Desember 2022. Ketua Dewan Pembina Baitul Quran Darul Muharikin Muhammad Fauzan, Mahfud Dermawan bin Muhammad Asnar, atas nama Rahmat Arabil bin Lazis. Oke, tahan dulu.
Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah anak kita yang mendapat predikat sebagai santri tahfiz terbaik. Khusus untuk santri tahfiz terbaik. Ya, wali santri boleh di samping anaknya, Bu. Ya. Lagi. Ya, kepada Bapak Agus Tadolembah kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Ya, juz 30 ya. Baik, nanti sambung ayat ya. Saya bacakan, kami nanti sambungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wama adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wama yukazzibu bihi illa kullu muhtadin asim iza tutla alaihi ayatuna qala syatirul awwalin kalla bal rana la qulubihim ma kanu yaf'alun. Soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yahruju min baini sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj wal ardi dzatis sad innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sedikit kami melaporkan tentang pembinaan-pembinaan yang telah kami lakukan selama dalam waktu setahun 4 bulan. Baitul Quran ini adalah sebuah wadah pembinaan pendidikan yang berbasiskan Al-Quran. Baitul Quran ini sudah beroperasi kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan.
Jadi dalam proses perjalanan, alhamdulillah Allah masih mudahkan kami dalam melangkah. Alhamdulillah rekan-rekan guru juga membantu kami. Alhamdulillah wali santri juga mendukung kami. Dan alhamdulillah santri-santri juga nurut dengan kami. Sedikit kami melaporkan juga tentang jumlah santri yang sekarang sedang melaksanakan atau mengikuti program bimbingan di Baitul Quran Darul Muharrikin. Jadi jumlah santri sekarang yang ada, Pak Kades, berjumlah 143 orang yang terdaftar. Jadi jumlah santri kita sekarang berjumlah 143 orang. Dengan rincian 73 orang santri Iqra yang masih berjalan, 26 orang santri tahfiz, dan insya Allah nanti akan bertambah setelah acara ini, karena nanti santri-santri kita ini yang sudah diwisuda hari ini nanti akan melanjutkan programnya ke program tahfizul Quran. Jadi hari ini santri-santri kita yang sudah diwisuda hari ini dinyatakan telah lulus dari program tahsinul Quran, dan insya Allah akan melanjutkan program selanjutnya ke jenjang program tahfizul Quran. Kemudian jumlah santri, ada santri talaki atau santri yang menjalani program setoran bacaan berjumlah 21 orang. Dan santri tahsin yang tersisa berjumlah 20 orang santri. Jadi total jumlah santri yang sekarang bersama-sama dengan kita mengikuti program bimbingan berjumlah 143 orang santriwan dan santriwati. Makanya saya pun ingin sampaikan rasa ini sama kalian. Yang pertama, pahami makna baiat. Tadi kalian mengucapkan sumpah. Yang pertama Anda mengikrarkan billahi bayatu ala taqwallah. Anda harus paham, Anda sudah bersumpah tadi pagi, barusan. Anda bersumpah untuk selamanya bertakwa kepada Allah. Itu sumpah, nak. Itu bukan main-main. Ya, jangankan sumpah Quran, sumpah kepada sama manusia pun Anda tidak bisa ingkar. Apalagi baiat Quran. Jangan coba-coba Anda ingkar. Sekali Anda dibaiat, maka baiat itu akan mengikat Anda sampai hari akhir. Anda akan diikat oleh sumpah, diikat oleh baiat Quran sampai Anda menjumpai ajal masing-masing. Tadi Anda sudah berikrar, Anda bersumpah untuk takwa kepada Allah. Jadi mulai sekarang Anda mulai belajar yang bagaimana namanya takwa kepada Allah. Paling tidak sekurang-kurangnya Anda mulai sekarang sudah mulai belajar apa semua kewajiban-kewajiban kalian sebagai ahlul Quran. Harus sudah sholat 5 waktu, harus rajin ngaji, karena rajin ngaji itu sudah masuk di baiat yang kedua. Billahi bayatu ala hifzi kitabillah. Ini yang penting. Anda tadi berikrar, Anda seumur hidup Anda akan menjadi penjaga Al-Quran. Menjadi penjaga Quran, atau kita punya bahasa hifzul Quran, hafizul Quran, itu bukan cuma yang hafal Quran. Hafiz Quran itu bukan yang cuma ngafal, tapi hafiz Quran itu juga yang baca. Yang baca Al-Quran, hafiz. Yang mendorong motivasi anak-anak untuk selalu ngaji Al-Quran, hafiz. Maka dalam hal ini bukan cuma anak-anak tadi yang bisa hafiz Quran, orang tua pun bisa jadi hafiz Quran. Caranya apa? Dorong anak-anak kita, motivasi mereka supaya terus ngaji, terbiasa dengan ngajinya, bahkan lain rasanya kalau sehari tidak ngaji. Kalau kita berikan motivasi, maka kita pun menjadi hafiz Quran. Kenapa? Kita terlibat dalam upaya menjaga Al-Quran. Yang menghafal, hafiz. Yang ngaji, hafiz. Yang berikan motivasi, hafiz. Yang mendukung gerakan-gerakan Al-Quran, itu hafiz. Kenapa? Terlibat dalam upaya memuliakan Al-Quran. Yang saya cintai dan saya banggakan, pimpinan Baitul Quran, Yayasan Pendidikan Al-Quran Darul Muharrikin
Al-Ustadz Muhammad Fauzan bin Zamrud bin Latasimah beserta para guru lainnya, Firdaus bin Damin Sipulung beserta para guru lainnya. Semoga mereka-mereka yang berpikir cerdas membumikan Al-Quran di tanah Sindue, wabil khusus Toaya, akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa bapak-bapak, ibu-ibu, kami lihat ada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sindue, Bapak Agus Tadolemba. Anak-anakku sekalian, mana santriwan dan santriwati ini? Hadir semua ini? Hadir? Alhamdulillah. Oke? Santriwan dan santriwati. Kami sering baku bisik dengan ini pimpinannya, ini pondok ini. Tetapi dalam proses perjalanannya, pondok ini mengalami berbagai macam tantangan. Sehingga dirubahlah pondok tahfiz ini menjadi Yayasan Pendidikan Darul Muharifin. Satu kebijakan dari pemerintah desa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pondok ini kemarin sempat diintervensi pada masa kepemerintahan yang berlalu. Dan juga di penghujung tahun terakhir pada masa jabatan kami, pondok ini juga sempat diintervensi kembali. Tetapi ketika pondok ini merubah namanya menjadi Yayasan Darul Muharikin, maka pondok ini tidak lagi terintervensi oleh pemerintah desa. Tetapi bukan berarti ketika logika ini mengatakan tidak intervensi berarti hati kami tertutup untuk kepentingan ini. Saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Saya selaku Kepala Desa Toaya memohon kepada pimpinan pondok ini. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak akan digelindingkan di tahun 2023. Tahun 2023 3% amanat Kementerian Pedesaan itu menggelontorkan dana dari sekian 1 miliar dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada Desa Toaya yang selaku desa yang berpredikat mandiri, satu-satunya desa yang berpredikat mandiri di 13 desa berada di wilayah Kecamatan Sindue. Dengan 3% yang sekarang ini dalam mekanisme dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dana operasional desa tersebut, ada yang nantinya dana disebut sebagai dana pembinaan keagamaan. Adinda Fauzan, jangan takut untuk mengadakan proposal terhadap kami. Sebab juknis itu ada. Ya. Sebab juknis itu ada. Olehnya itu, kepada wali santri semuanya, jangan harapan-harapan terbesar dari kita semua mencoba membumikan Al-Quran di tanah Toaya cuman kosong bolong belakang. Olehnya itu, harapan terbesar saya selaku pemerintah desa, kita bumikan, kita coba membumikan Al-Quran di hati kita masing-masing. Kita coba membumikan Al-Quran di pikiran kita masing-masing. Dan kita coba membumikan Al-Quran di tanah Toaya wabil khusus Kecamatan Sindue. Selaku Kepala Desa Toaya, memberikan apresiasi penuh bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini bukan cuma didukung oleh pemerintah desa, akan tetapi seluruh masyarakat Toaya peduli akan hal ini. Saya sedikit meminjam hadis Nabi. Beliau mengatakan, "Nuwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an." Terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Disinilah tempatnya Baitul Quran. Disinilah tempat untuk menggembleng, mengkader, memberikan bahasa terbaik bagaimana menerjemahkan Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan yang bagus. Insya Allah, saya selaku
Kepala Desa Toaya, hari ini juga saya tegaskan kepada pimpinan Tahfiz Quran, Baitul Quran, Yayasan Pendidikan Al-Quran Darul Muharikin, kalau saya punya anggota ini dibayar untuk ambil meliputi ini kegiatan ini, hari ini saya katakan jangan dibayar. Nanti kami yang bayar. Iya. Ini serius. Ini serius. Olehnya itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya selaku kepala desa tidak memandang sebelah mata Baitul Quran ini. Tidak memandang sebelah mata kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan. Contohnya saja kegiatan Maulid Nabi yang kita adakan kemarin, seluruh desa Toaya membiayai sekitar 7 juta. Kenapa tidak? Yayasan Baitul Quran kita sedikitkan, gelontorkan danaan sedikit demi sedikit. Jangan kaget bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tentang dana itu. Bukan dana DD yang kami ambil. Bukan dana ADD yang kami ambil. Yang kami ambil itu dana jagung. Jangan tertawa. Ini serius. Bahwa program intervensi padat karya tunai desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Toaya telah melahirkan PAD dari dana jagung tersebut. Tidak perlu kita mengambil dana DD. Kalau kita mau terjemahkan dana DD itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Apalagi dana ADD, alokasi dana desa yang tidak cukup. Sekali lagi saya katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apalagi alokasi dana desa tidak cukup. Dibayarkan pegawai sara saja, mumpung-mumpung. Dibayarkan orang tua adat saja, mumpung-mumpung. Apalagi kepala desa yang dalam kementerian pedesaan, yang dalam kementerian, dalam aturan kementerian dalam negeri itu mengetengahkan bahwa gaji kepala desa itu harus sesuai dengan undang-undang, yaitu 2.465.000. Tetapi gaji kami tidak mencukupi itu. Gaji kami hanya 2.400.000. Tidak ada tunjangan. Sementara di dalamnya, di dalam aturan tersebut harus ada tunjangan 1 juta. Tapi kami tidak memiliki tunjangan. Tetapi kami juga masih bisa makan, tapi bukan hasil korupsi. Di awal perjumpaan kita akan saling berkomunikasi. Bukan cuma lewat rasio, akan tetapi lewat hati. Dengan membumikan Al-Quran lewat hati, insya Allah, detakan-detakan jantung Anda bisa mendebar seketika kalian memahami arti penting dari Al-Quran yang sebenarnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Napa Nemo. Dan kebetulan santri sudah mulai gelisah. Mudah-mudahan tidak lapar. Ya, Bapak Fauzan, andaikan ini dikasih makan hari ini, mudah-mudahan tidak dikasih makan. Nanti tahun depan lagi kegiatan seperti ini pemerintah desa yang kasih makan. Ya. Pemerintah desa yang kasih makan. Mudah-mudahan juga saya masih jadi kepala desa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Selamat beraktivitas kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.